Apakah seseorang yang tidak mendapatkan tidur yang cukup akan berdampak buruk terhadap kesehatannya? Bagaimana kemampuan berpikir seseorang yang kurang tidur? Konten ini akan membahas tentang bagaimana dampak buruk kesehatan yang mungkin terjadi jika seseorang mengalami kurang tidur. Bersama saya, Dr. Rian Keswani, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, channel Kata Dokter. Jadi tidur itu adalah proses normal tubuh kita dan itu dipengaruhi oleh siklus yang disebut dengan siklus sirkadian. Jadi tubuh kita punya siklus bangun dan tidur. Itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, banyak sebenarnya. Tapi yang paling umum dimengerti oleh orang-orang adalah itu dipengaruhi oleh hormon yang disebut dengan melatonin dan kortisol. Jadi melatonin dan kortisol mempunyai peran yang saling berlawanan, di mana melatonin membantu kita untuk bisa tidur dan kortisol membuat kita bangun. Melatonin adalah hormon yang muncul pada saat mata kita tidak mendapat cahaya lagi, maka dia pelan-pelan akan meningkat. Makanya pada malam hari kita cenderung merasa ngantuk. Dan melatonin itu menjadi puncaknya pada mungkin sudah jam 9 malam ke atas, itu puncak kenaikan dari si hormon melatonin. Dan dia akan tetap berada di atas dan pelan-pelan akan turun pada sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Dan disitulah dimana hormon yang membuat kita tetap bangun atau memicu proses bangun kita, yaitu kortisol, mulai naik. Dari sana kita akan pelan-pelan mulai dipersiapkan untuk bangun dan menjalani aktivitas kita. Hakikatnya secara normal manusia itu butuh tidur sekitar 6-8 jam. Dan apabila jumlahnya berkurang, kalau sekali-sekali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau jumlah ini berkurang dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan efek yang cukup besar dan efeknya bisa cukup banyak dan negatif terhadap tubuh kita. Jadi tidur ini kan bukan hanya sekedar menutup mata terus kita mimpi atau kita rasanya istirahat terus bangun gitu. Bukan. Jadi dia sebenarnya adalah suatu proses yang sangat kompleks yang dilakukan oleh tubuh kita. Tidur itu berpengaruh terhadap fisik dan mental. Secara fisik tidur itu penting, mungkin kalau dalam waktu kita kecil sampai kita selesai masa remaja atau dewasa, itu penting untuk proses pertumbuhan tubuh. Jadi anak-anak itu penting tidurnya supaya mereka ada hormon yang disebut dengan growth hormone keluar pada saat kita tidur bersamaan dengan melatonin, dan si hormon ini membantu tubuh kita untuk recovery, dilanjutkan juga dengan pertumbuhan dari organ-organ di tubuh kita. Dan secara psikis sebenarnya tidur juga sangat penting karena tidur itu memberikan waktu untuk otak kita mengorganize informasi yang kita dapat dari sehari sebelumnya. Oleh karena itu biasanya sesudah bangun kita dapat merecall memori dengan jauh lebih baik sih, karena proses organizing dari memori itu terjadi pada saat kita tidur. Jadi sebenarnya tidur itu penting untuk tubuh manusia. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki proses tidur kita. Yang pertama pasti karena dia berhubungan dengan siklus sirkadian, kita harus bangun di waktunya kita bangun dan tidur di waktunya kita tidur. Waktunya kita bangun adalah pada saat ada matahari. Jadi pada saat kita bangun usahakan kita mendapat cahaya matahari yang cukup banyak di mata kita sehingga hormon kortisol dan proses tubuh kita untuk bangun itu benar-benar full bangun. Dan pada saat di malam hari, di waktu kita tidur, mungkin kita harus menghindari cahaya yang terlalu terang. Mungkin di sana kita usahakan mengurangi penggunaan layar yang terlalu terang. Mungkin lampu juga dirubah cahayanya lebih sedikit, lebih ke arah cahaya merah untuk membantu proses si tubuh mengenali bahwa ini adalah suatu proses tidur. Tanpa tidur yang baik, itu akan mengganggu proses kerja fisik dan mental kita, dan dalam jangka panjang bisa berakibat yang cukup besar untuk kesehatan tubuh kita secara umum. Demikian pembahasan mengenai kurang tidur. Saya Dr. Rian Keswani. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.